Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bapak Ibu, hari ini saya akan mempresentasikan disertasi saya pada ujian tertutup disertasi program Doktor FEB UGM. Pertama, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan keluangan waktu yang Bapak Ibu berikan dalam membimbing dan mereview disertasi ini hingga layak diujikan pada ujian tertutup hari ini. Baik, disertasi ini berjudul Strategi Keterbacaan Pengungkapan Informasi, Peran Media Sosial dan Kredibilitas Informasi terhadap Penilaian Investasi Saham. Ada 3 variabel utama yang akan diinvestigasi, yaitu keterbacaan, media sosial, dan kredibilitas terhadap penilaian investasi saham. Secara ringkas, variabel keterbacaan yang saya maksud di sini adalah kemampuan sebuah informasi sehingga mudah dibaca dan difahami oleh individu. Kemudian informasi media sosial adalah informasi yang disajikan di informasi eksternal yang disajikan di media sosial berbasis website yang bermuatan positif atau negatif. Sedangkan kredibilitas informasi adalah kemampuan sebuah informasi untuk dapat dipercaya oleh individu untuk pengambilan keputusan terhadap penilaian investasi saham. Selanjutnya, latar belakang penelitian ini sesungguhnya dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah fenomena keterbacaan. Hasil identifikasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa studi terdahulu sejak tahun 1994 sampai yang terbaru di tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat keterbacaan pengungkapan informasi akuntansi yang diungkapkan melalui laporan tahunan, laporan keuangan, ataupun media pengungkapan lainnya, itu berada pada tingkat keterbacaan yang rendah. Nah, fenomena ini memotivasi peneliti untuk menginvestigasi lebih lanjut apakah rendahnya tingkat keterbacaan dalam 2 dekade terakhir yang notabene banyak diujikan pada lingkungan pengungkapan yang sifatnya konvensional, itu masih ada pada lingkungan pengungkapan yang berada pada setting digital. Nah, latar belakang yang kedua adalah hasil peneliti ingin mengonfirmasi atau menindaklanjuti saran yang diajukan oleh Miller dan Skinner di tahun 2015 dan juga Blank-Spur 2018 dan Cat 2018 yang menunjukkan bahwa lingkungan pengungkapan, fokus khususnya lingkungan pengungkapan informasi akuntansi itu mengalami perubahan yang signifikan, yaitu ada peralihan dari lingkungan pengungkapan yang sifatnya konvensional, yang banyak berorientasi pada paper base, yang tidak mempertimbangkan kehadiran informasi lain yang sifatnya real time, berubah menjadi lingkungan pengungkapan digital, yaitu pengungkapan yang dapat diakses kapan saja, di mana saja oleh setiap individu yang memiliki kepentingan. Nah, perubahan lingkungan pengungkapan ini memotivasi peneliti untuk lebih lanjut menginvestigasi tadi fenomena keterbacaan yang dinyatakan berada pada level yang rendah oleh peneliti sebelumnya. Motivasi berikutnya, peneliti berhasil mengidentifikasi adanya senjangan teoritis terkait isu keterbacaan, media sosial, dan kredibilitas informasi. Riset-riset keterbacaan sebelumnya itu banyak mengonfirmasi 2 teori, yaitu hipotesis pengaburan manajemen dan teori kefasihan pemrosesan. Namun demikian, konfirmasi ini terbatas pada
lingkungan pengungkapan yang konvensional, yang mengabaikan kehadiran informasi lain yang ada di media sosial. Nah, sementara teori pengaturan media agenda dan model kualitas multidimensional itu menunjukkan bahwa kehadiran informasi di media sosial itu mampu merubah respon atau perilaku individu dalam memproses sebuah informasi. Begitu juga menurut model kualitas multidimensional, bahwa dalam lingkungan pengungkapan yang kompleks, variabel kredibilitas juga perlu dipertimbangkan dalam pemrosesan sebuah informasi untuk pengambilan keputusan. Senjangan berikutnya adalah senjangan metodologi. Hasil studi sebelumnya yang mengangkat isu keterbacaan itu banyak didominasi menggunakan pendekatan kuantitatif, artinya pengukuran keterbacaan itu banyak diukur oleh ukuran kuantitatif seperti Fox Index, Flash Index, Box Index, yang semuanya lebih didominasi pada pengukuran indeks atau angka-angka secara matematis. Nah, kritik terhadap pengukuran keterbacaan ini sangat banyak dilayangkan oleh peneliti. Dalam hal ini ada Beatty 2004, Bloomfield 2008, dan Curtis 98 yang menyebutkan bahwa ukuran keterbacaan menggunakan pendekatan kuantitatif tidak cukup mampu memotret pengaruh dari aspek keterbacaan itu secara lebih mendalam. Nah, sehingga perlu diukur menggunakan pendekatan alternatif, yaitu pendekatan kualitatif sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini. Terakhir, adanya senjangan empiris yang ditemukan, yaitu adanya inkonsistensi hasil penelitian yang mengangkat atau yang menginvestigasi dampak keterbacaan terhadap keputusan investasi. Nah, inkonsistensi ini ditengarai karena adanya perbedaan pengukuran. Jadi pengukuran kuantitatif yang berbeda-beda, yang juga memiliki masing-masing memiliki kelemahan, itu berakibat pada adanya hasil yang berbeda, yang juga disebabkan oleh perubahan lingkungan. Nah, berdasarkan latar belakang ini, peneliti mengajukan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah tingkat keterbacaan pengungkapan informasi yang tinggi atau rendah itu berpengaruh terhadap penilaian investasi saham? Yang kedua, apakah interaksi antara tingkat keterbacaan dengan ketersediaan informasi di media sosial yang bermuatan positif negatif berpengaruh terhadap penilaian investasi saham? Yang ketiga, apakah interaksi antara tingkat keterbacaan, ketersediaan informasi di media sosial, dan kredibilitas informasi berpengaruh terhadap penilaian investasi saham? Tujuan penelitian ini tentu saja ingin menjawab atau mengkonfirmasi 3 pertanyaan penelitian tadi, yaitu menguji eksistensi 3 variabel keterbacaan, ketersediaan informasi di media sosial, dan kredibilitas informasi, serta interaksinya terhadap penilaian investasi saham. Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi, baik teoritis, metodologis, dan praktis. Nah, kontribusi teoritis, hasil riset ini mengonfirmasi dan melengkapi pengujian teori kefasihan pemrosesan dan hipotesis pengaburan manajemen. Juga mengonfirmasi teori pengaturan media agenda dan model kualitas multidimensional yang menunjukkan bahwa ada interaksi antara keterbacaan informasi di media sosial dan kredibilitas informasi terhadap penilaian investasi saham. Kontribusi metodologis tentu saja, riset ini memberikan alternatif pengukuran keterbacaan menggunakan pendekatan kualitatif dan juga menggunakan pendekatan riset berbasis eksperimen dalam setting lingkungan pengungkapan digital. Kontribusi praktis, riset ini tentunya nanti diharapkan bisa memberikan kontribusi praktis kepada perusahaan, investor, dan regulator. Bagi perusahaan tentu saja riset ini dapat memberikan kontribusi best practice bagi perusahaan ketika merancang dan menyusun strategi pengungkapan untuk lebih cermat
mempertimbangkan peran media sosial dan peran kredibilitas informasi. Jadi tidak hanya mempertimbangkan aspek keterbacaan. Bagi investor, tentu juga riset ini diharapkan bisa memberikan tilikan agar investor bisa lebih cermat dalam mencari, mengevaluasi, dan memilih menggunakan informasi untuk pengambilan keputusan investasi. Bagi regulator, khususnya di Indonesia, riset ini diharapkan bisa menjadi evaluasi atas implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 dan 31 yang mengatur tentang pengungkapan informasi berbasis media sosial untuk efektivitas dan efisiensi bagi regulator. Selanjutnya, kajian teori dan pengembangan hipotesis. Ada banyak teori yang digunakan di dalam penelitian ini, namun penelitian ini hanya difokuskan untuk fokus pembahasan, hanya difokuskan pada 4 teori, yaitu Management Obfuscation Hypothesis atau hipotesis pengaburan manajemen, Processing Fluency Theory, teori kefasihan pemrosesan, Media Agenda Setting Theory, dan Multidimensional Quality Model. Secara ringkas, peneliti ingin menyampaikan bahwa perjalanan teori ini, terutama dari Management Obfuscation Hypothesis, ini diturunkan dari agency teori dan signaling teori. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut agency teori bahwa setiap para pemangku kepentingan memiliki interest yang berbeda-beda untuk memaksimalkan utilitasnya. Kemudian di signaling teori dari sisi perusahaan, tentu perusahaan untuk mengoptimalkan utilitasnya, inginnya mengeksploitasi informasi atau kinerja perusahaan yang sifatnya positif agar juga mendapat feedback yang positif. Nah, kondisi itu kemudian diturunkan dalam teori Management Obfuscation Hypothesis yang menemukan bahwa individu cenderung untuk mengaburkan sebuah informasi ketika informasi itu bermuatan negatif atau ketika kinerjanya bermuatan negatif. Sebaliknya ketika informasi itu bermuatan positif, maka individu cenderung untuk meningkatkan keterbacaan sebuah informasi. Nah, informasi ini kemudian yang dijadikan sebagai salah satu teori utama dalam penelitian ini. Di 2002 muncul hipotesis incomplete revelation hipotesis sebagai hipotesis tandingan dari atau hipotesis alternatif dari efficient market hypothesis yang menunjukkan bahwa semua harga saham, semua informasi itu tidak terrefleksi penuh di dalam harga saham. Karena apa? Karena ada biaya yang mahal yang harus dikeluarkan oleh investor dalam hal ini untuk mengekstraksi informasi yang banyak yang tersedia di pasar modal. Nah, kemudian di 2009 ada processing fluency theory. Teori ini berasal dari teori psikologis yang mengonfirmasi Management Obfuscation Hypothesis bahwa aspek keterbacaan itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu aspek semantik, aspek suara, dan aspek gambar. Jadi aspek bahasa, aspek gambar, visual, dan aspek suara. Nah, menurut processing fluency theory bahwa ketika informasi itu disajikan dengan aspek semantik, visual, dan audio yang memiliki tingkat keterbacaan tinggi, maka informasi tersebut akan lebih mudah dipahami oleh individu. Dan sebaliknya, ketika disajikan dengan aspek keterbacaan yang rendah, maka informasi tersebut akan sulit dipahami oleh individu. Nah, dua teori ini, Management Obfuscation Hypothesis dan Processing Fluency Theory, ini yang banyak digunakan oleh riset-riset keterbacaan sebelumnya, yang menggunakan setting lingkungan pengungkapan konvensional.
Artinya mau melihat strategi keterbacaan yang digunakan oleh perusahaan untuk melihat apakah ketika perusahaan memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi, itu juga akan direspon baik oleh investor atau sebaliknya. Nah, dalam lingkungan pengungkapan konvensional, dua teori ini terkonfirmasi. Nah, selanjutnya, perubahan lingkungan pengungkapan digital itu membawa dampak perubahan yang besar baik bagi investor maupun bagi preparers, dalam hal ini perusahaan yang menyusun laporan keuangan. Bagi investor, tentu saja lingkungan pengungkapan digital yang kompleks itu akan menghadirkan volume informasi, kemudian jenis informasi yang banyak yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, hal ini tentu perlu disikapi secara serius oleh perusahaan agar informasi yang diungkapkan oleh perusahaan itu bisa bersaing dengan informasi eksternal yang dipublikasikan di media sosial. Nah, kehadiran media agenda setting teori ini memprediksi bahwa kehadiran informasi eksternal yang dipublikasikan di media sosial itu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perilaku atau keputusan individu. Nah, peneliti menduga bahwa dalam lingkungan pengungkapan digital, kehadiran informasi eksternal apakah bermuatan positif atau negatif ketika diinteraksikan dengan pengungkapan informasi korporasi yang didesain dengan tingkat keterbacaan tinggi atau rendah, itu akan berinteraksi dan mempengaruhi penilaian investasi saham. Dan tentu diduga akan berbeda dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, aspek lain yang juga dilihat dari lingkungan pengungkapan digital adalah aspek kredibilitas informasi yang juga mempunyai peran penting dalam pemrosesan dalam membuat keputusan. Nah, menurut multidimensional quality model yang diajukan oleh Helvaya et al. 2019 bahwa aspek kredibilitas ini merupakan salah satu yang dipertimbangkan oleh investor ketika memproses sebuah informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan. Nah, peneliti mencoba menggambarkan kira-kira bangunan teori yang digunakan dalam riset ini seperti yang ada di gambar ini. Jadi berangkat dari fenomena keterbacaan pengungkapan informasi akuntansi yang rendah yang dikonfirmasi oleh teori manajemen obfuscation hypothesis dan processing fluency teori. Nah, riset-riset yang menunjukkan bahwa strategi keterbacaan ini menjadi strategi yang efektif yang digunakan oleh perusahaan untuk mengekspos atau mengekspos kinerja yang baik atau menyembunyikan, mengaburkan kinerja perusahaan yang buruk, itu efektif ketika lingkungan pengungkapan ada di dalam setting lingkungan pengungkapan konvensional. Nah, ketika teknologi berkembang, lingkungan pengungkapan berubah ke arah lingkungan pengungkapan digital. Ketersediaan informasi eksternal yang banyak tersedia di media sosial. Kemudian juga isu kredibilitas informasi yang perlu dipertimbangkan. Nah, peneliti menduga sebagaimana diprediksi oleh media agenda setting teori dan multidimensional quality model. Peneliti menduga bahwa kehadiran informasi di media sosial dan kredibilitas informasi ini akan berinteraksi dengan variabel keterbacaan. Nah, akhirnya nanti riset ini akan mengkonfirmasi apakah strategi keterbacaan cukup efektif di dalam lingkungan pengungkapan digital yang notabene ada informasi eksternal lain yang dipublikasikan di media sosial dan ada aspek kredibilitas informasi di dalamnya. Nah, sehingga penelitian ini merumuskan 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama
bahwa investor yang menerima informasi korporasi dengan tingkat keterbacaan tinggi akan memberikan penilaian investasi lebih tinggi dibandingkan investor yang menerima informasi dengan tingkat keterbacaan rendah. Hipotesis yang kedua, yaitu investor yang menerima informasi korporasi dengan tingkat keterbacaan tinggi akan memberikan penilaian investasi saham lebih rendah atau tinggi ketika tersedia informasi bermuatan negatif atau positif di media sosial. Hipotesis ketiga adalah hipotesis yang menginteraksikan 3 variabel, yaitu apakah investor yang menerima informasi korporasi dengan tingkat keterbacaan tinggi dan informasi dari media sosial bermuatan negatif akan memberikan penilaian investasi saham lebih tinggi ketika kredibilitas informasi tinggi dibandingkan dengan kredibilitas informasi yang rendah. Nah, model penelitian yang dibangun oleh peneliti seperti yang ada di gambar ini. Untuk metode penelitian, sesuai dengan motivasi awal dari penelitian ini, bahwa ingin menginvestigasi dampak dari keterbacaan kehadiran media informasi di media sosial dan kredibilitas informasi, peneliti ingin melihat apakah ada hubungan kausalitas antara ketiganya dan interaksi ketiganya. Maka penelitian ini dirancang menggunakan eksperimen dengan desain 2x2x2, yaitu 2 variabel independen. Yang pertama, keterbacaan tinggi rendah, kemudian 2 variabel kedua, yaitu informasi di media sosial bermuatan positif negatif dan kredibilitas informasi dengan tingkat kredibilitas tinggi atau rendah. Partisipan penelitian ini adalah mahasiswa magister ilmu akuntansi dan manajemen. Kemudian desain eksperimen ini didesain dengan memberikan tugas eksperimen kepada para partisipan untuk menyelesaikan tugas penilaian keputusan investasi. Tugas eksperimen ini dimodifikasi dari penelitiannya Asai et al. 2017 dan Alvia et al. 2019. Peneliti untuk menguji hipotesis penelitian menggunakan metode ANCOVA dengan mempertimbangkan belief awal investor sebagai covariatnya. Nah, untuk rancangan eksperimen 2x2x2 ada 8 sel dengan kombinasi tinggi rendah untuk aspek keterbacaan, positif negatif untuk variabel media sosial, dan kredibilitas tinggi rendah untuk kredibilitas. Nah, variabel keterbacaan diukur menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mempertimbangkan aspek semantik, aspek visual yang diadopsi dari atribut SEC Plain English Handbook yang menyajikan panduan teknis pengungkapan informasi di informasi korporasi. Kemudian informasi media sosial ini dimanipulasi dengan muatan positif dan muatan negatif yang disajikan pada laman website Kementerian Perindustrian Perdagangan dan berita keuangan di Yahoo Finance. Untuk kredibilitas, ini diproduksikan dengan rekomendasi analis saham dengan treatment kredibilitas tinggi dan kredibilitas rendah. Nah, kredibilitas informasi ini diukur berdasarkan sumber informasi, bahwa informasi dikatakan kredibel ketika informasi itu berasal dari sumber baik individu atau organisasi yang memiliki kompetensi dan rekam jejak dan dapat dipercaya pada laman website perusahaan. Untuk variabel independen diukur menggunakan skala Likert 1-7. Ada 3 variabel dependen. Yang pertama adalah variabel penilaian awal investasi saham atau initial judgment, kemudian penilaian sementara investasi saham, investor interim judgment, dan
terakhir adalah final investment judgment. Prosedur eksperimen yang dilaksanakan dalam penelitian ini, yang pertama tentu saja peneliti sudah melakukan pilot test sebelumnya untuk memastikan bahwa instrumen penelitian ini bisa difahami oleh para subjek atau partisipan. Nah, ada 8 tahap. Yang pertama, partisipan atau subjek nanti akan dimulai dengan melakukan registrasi online untuk dicek pemenuhan syarat-syaratnya, kemudian penayangan video profil perusahaan untuk mengukur berapa initial belief dari setiap subjek. Kemudian pada tahap kedua, penelitian ini akan menyajikan pengungkapan informasi korporasi yang dimanipulasi dengan tingkat keterbacaan tinggi dan rendah. Setelah itu, subjek nanti akan diminta untuk memberikan penilaian investasi awal dari informasi korporasi tersebut. Selanjutnya, subjek akan diberikan informasi tentang ketersediaan informasi di media sosial yang bermuatan positif atau negatif. Setelah itu, subjek akan diukur penilaian subjek akan diukur bagaimana penilaian investasi, keyakinan untuk berinvestasinya pada variable dependent investment interim judgment. Tahap terakhir, subjek akan diberikan informasi dari analis saham untuk mengukur yang dimanipulasi dengan tingkat kredibilitas tinggi atau rendah. Untuk di akhir nanti subjek akan memberikan penilaian akhir atau final investment judgment untuk memberikan keputusan atau penilaian apakah berinvestasi atau tidak dalam skala Likert 1 sampai 7 tadi. Di bagian akhir ada pengisian demografi kuesioner dan peneliti juga melakukan debriefing untuk memastikan bahwa subjek sudah menyelesaikan tugas eksperimen dan bisa kembali ke lingkungan yang normal di luar manipulasi tadi riset. Dan terakhir adalah analisis data. Untuk hasil penelitian, jadi dari 130 subjek yang mendaftar secara sukarela pada riset ini, 13 orang tidak lolos cek manipulasi dan 10 orang tidak menyelesaikan tugas sampai akhir, sehingga subjek yang lolos manipulasi dan menyelesaikan tugas untuk dianalisis lebih lanjut ada 107 orang. Nah, ini adalah demografi subjeknya, dilihat dari komposisi jenis kelamin, usia, terus latar belakang pendidikan, dan familiarity subjek terhadap laporan keuangan dan laporan keuangan berbasis web, juga pengalaman investasi dan pengalaman eksperimen. Uji hipotesis menggunakan ANCOVA ini diawali dengan peneliti serangkaian pengujian sebelumnya, yaitu menguji randomisasi menggunakan ANOVA. Pengujian ini ditujukan untuk memastikan bahwa karakteristik demografi dari setiap subjek itu tidak berpengaruh terhadap variable dependent penelitian ini. Dan hasilnya memang p-value dari uji ANOVA untuk randomisasi ini berada di atas 0,05. Artinya karakteristik demografi yang melekat di subjek itu tidak berpengaruh terhadap penilaian investasi yang dilakukan. Kemudian peneliti juga melakukan uji cek manipulasi, dan untuk pengujian hipotesis peneliti juga memenuhi asumsi homogeneity of variance dengan melakukan uji Levin test, dan hasil pengujian Levin test menunjukkan p-value di atas 0,05. Artinya subjek itu memiliki
homogeneity variance yang berbeda. Untuk hipotesis pertama, hasil uji ANCOVA menunjukkan bahwa p-value berada pada level 0,001. Artinya, hipotesis pertama penelitian ini terdukung bahwa investor yang menerima informasi dengan tingkat keterbacaan tinggi akan memberikan penilaian investasi lebih tinggi dibandingkan dengan investor yang menerima informasi dengan tingkat keterbacaan rendah. Nah, hasil studi ini, hipotesis satu ini mengonfirmasi keberadaan atau eksistensi dari teori kefasihan pemrosesan dan teori hipotesis pengaburan manajemen yang memprediksi bahwa ketika individu dihadapkan pada informasi dengan tingkat keterbacaan tinggi, maka individu tersebut akan menilai informasi itu sesuai dengan ekspektasi dari pengirim pesan atau pengirim informasi. Untuk hipotesis 2, penelitian ini juga diuji dengan uji ANCOVA. Jika dilihat di sini, kalau dilihat pengujian satu masing-masing variabel, baik keterbacaan dan media sosial, ini nilainya tidak signifikan. Tapi begitu diinteraksikan antara keterbacaan dan informasi di media sosial, juga mempertimbangkan keyakinan awal investor, hasilnya signifikan di level 0,003. Artinya, penelitian ini berhasil mengonfirmasi bahwa investor ketika dihadapkan pada informasi dengan tingkat keterbacaan tinggi atau rendah, itu akan berinteraksi dengan ketersediaan informasi di media sosial. Artinya, kalau di penelitian di hipotesis yang pertama tadi hanya 2 variabel, ketika tinggi akan direspon tinggi, ketika informasi keterbacaannya rendah akan direspon rendah. Nah, hipotesis ini mengonfirmasi teori media agenda setting teori yang menyebutkan bahwa peran media sosial itu bisa mempengaruhi peran informasi di media sosial itu bisa mempengaruhi keputusan yang diambil oleh individu. Artinya, ketika keterbacaan diinteraksikan dengan informasi yang ada di media sosial, maka informasi ada di media sosial mampu mereduksi muatan informasi yang disajikan dengan tingkat keterbacaan tinggi atau rendah. Untuk hipotesis yang ketiga juga menunjukkan hasil yang sama dengan tingkat signifikansi 0,001, interaksi antara keterbacaan, media sosial, dan kredibilitas informasi terhadap penilaian investasi saham ini ada interaksi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa HA3 juga terdukung, yaitu ada interaksi antara 3 variabel tadi, keterbacaan, media sosial, dan kredibilitas informasi. Peneliti juga melakukan pengujian tambahan menggunakan uji post hoc Skeffy yang mengonfirmasi terutama hipotesis 3 ya, bahwa di setiap ada di 8 sel pengujian itu menunjukkan ada interaksi dari ketiga variabel tersebut. Nah, simpulan yang diperoleh dari penelitian ini, yang pertama bahwa studi ini berhasil mengonfirmasi bahwa keterbacaan informasi, ketersediaan informasi di media sosial, dan kredibilitas informasi serta interaksi ketiganya itu berpengaruh terhadap penilaian investasi saham. Hasil penelitian ini tentu saja mengonfirmasi seluruh teori yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu teori kefasihan informasi, hipotesis pengaturan manajemen, teori pengaturan media agenda, dan model kualitas multidimensional, serta melengkapi juga hasil-hasil penelitian sebelumnya yang konsisten. Yang ketiga, studi ini menunjukkan bahwa dalam lingkungan pengungkapan digital, perusahaan perlu lebih cermat dalam mengelola
pengungkapan informasi korporasi melalui strategi keterbacaan, bahwa perusahaan perlu mempertimbangkan aspek lain selain keterbacaan, yaitu ketersediaan informasi di media sosial dan kredibilitas pengungkapan informasi. Nah, implikasi riset ini secara teoritis tentu saja memperkaya teori-teori terkait pengungkapan informasi, baik mulai dari kefasihan informasi, pengaturan manajemen, pengaturan media agenda, dan model kualitas multidimensional. Secara empiris, penelitian ini tentu melengkapi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa investor dalam membuat keputusan mengonfirmasi dan memperkaya hasil penelitian sebelumnya. Bentuk perkayaan dari bentuk insight dari hasil penelitian ini bahwa investor dalam mempertimbangkan keputusan perlu mempertimbangkan ketiga aspek: keterbacaan, ketersediaan informasi di media sosial, dan kredibilitas informasi. Nah, secara praktis tentu ini juga memberikan implikasi best practice kepada investor maupun regulator. Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan meskipun peneliti sudah seoptimal mungkin mendesain untuk mengatasi, menghindari hal-hal yang dapat mengurangi keandalan dari hasil penelitian ini. Yang pertama, riset penelitian ini belum sepenuhnya menghadirkan kondisi lingkungan pengungkapan digital yang kompleks, karena peneliti masih mengontrol urutan informasi yang diterima oleh investor. Nah, faktanya dalam lingkungan pengungkapan digital yang kompleks, seharusnya informasi yang diterima oleh investor itu tidak bisa ditentukan urutan datangnya. Jadi bisa saja informasi media sosial dulu yang muncul, baru informasi korporasi atau sebaliknya. Kemudian sampel penelitian ini juga menggunakan mahasiswa sebagai penyuluh investasi. Nah, walaupun dari riset sebelumnya menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai penyuluh ini juga sudah tidak menimbulkan masalah, namun karakteristik demografi yang tadi relatif homogen itu menyebabkan diduga ya generalisasi dari hasil penelitian ini juga relatif rendah. Nah, sehingga keterbatasan ini diharapkan dapat digunakan oleh penelitian sebelumnya untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik. Demikian Bapak Ibu presentasi disertasi saya pada ujian tertutup kali ini. Saya sangat mengharapkan feedback, kritik, dan tanggapan dari Bapak Ibu sebagai tim penguji dari ujian disertasi saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.